Ya la recuperación hoy, ¿no? Después de 2 partidos seguidos en 3 días. Pelatih Honduras U17, yakni Israel Canales, ikut angkat suara soal hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Mali. Pada saat itu, Indonesia harus rela menjadi runner-up setelah tak mampu mengatasi permainan Mali dan harus kalah dengan skor 2-1. Namun dari kekalahan tersebut, Timnas Mali terlihat tidak semudah ketika mengalahkan Uzbekistan dan Tajikistan di laga sebelumnya. Para pemain Mali U17 nampak dibuat frustasi setelah berbagai usahanya selalu bisa digagalkan para pemain dari Garuda. Para pemain Indonesia juga tak bermain negatif football. Alberto dan kawan-kawan juga membuat para pemain bertahan dari Mali harus jatuh bangun. Terbukti dari 1 gol yang dilesakan Indonesia atas Mali meskipun bukan dari open play. Namun 1 gol yang dicetak menandakan jika Indonesia memang sudah mampu merepotkan tim kuat sekelas Mali. Dan hasil itu ternyata dikomentari oleh pelatih lawan di grup Piala Dunia U17, yakni Honduras. Ya, pelatih Honduras U17, Israel Canales, ternyata juga menyoroti permainan dari Indonesia yang akan menjadi lawannya di grup penyisihan Piala Dunia nanti. Di luar perkiraan dari Canales, permainan dari Indonesia ternyata cukup membuat dirinya sedikit merasa was-was. Bahkan dalam wawancaranya bersama media lokal di Honduras, jika di babak penyisihan nanti tidak akan mudah. Canales bahkan mengakui jika Indonesia bukanlah tim yang bisa dientengkan. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Seguidos en 3 días, la participación y la recuperación de ellos el día de hoy es muy crucial. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Timnas Garuda Muda harus merelakan trofi Piala Kemerdekaan kepada Timnas Mali. U17 setelah di laga pamungkas tadi malam, Timnas Mali berhasil mengandaskan Timnas U17 Indonesia dengan skor akhir 2-1. Dalam laga ini, perbedaan kelas memang sangat nampak ketika Timnas Mali sangat mendominasi laga. Mali U17 yang menjadi peringkat ketiga di Piala Dunia U17 2023 itu memang unggul segalanya atas Timnas Garuda Merah Putih. Keunggulan postur tubuh serta skill dan kecepatan membuat Mali mampu membobol sebanyak 2 gol ke gawang Indonesia yang dijaga Dava Algasemi melalui Zoumana Balo dan Seydou Dembele. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui sundulan dari Alberto. Namun meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Timnas U17 Indonesia yang harus mengakui keunggulan Mali U17. Menurut Erick Thohir, laga melawan Timnas U17 Mali ini menjadi ujian berharga untuk mengukur kekuatan Indonesia menghadapi Piala Dunia U17 2025 Qatar bulan November mendatang. Ya, penting Mali kalau kita lihat dari menit awal sampai akhir nggak sampai capek. Minum pun jarang. Larinya kencang. Jadi ya ketika anak-anak di pressure kembali, bisa mulai kembali stabil. Kita lihat hasilnya kan kita kebobolan 2-0, lalu bisa balik jadi 2-1 dan di babak kedua kita bermain seimbang. Artinya tidak berulang, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk itu ia menegaskan, menghadapi lawan sekelas Mali yang pada Piala Dunia U17 2023 sebelumnya finish di posisi ketiga menjadi pengalaman yang tidak ternilai harganya. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia berada di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama dengan Brasil, Honduras, serta Zambia. Erick Thohir optimistis kepada para pemain Timnas U17 Indonesia meski tantangan ke depan semakin berat. Ya, jadi ya kembali anak-anak ini luar biasa. Ketika saya tanya, gimana Bang Brasil? Pak Ketua, siapa tahu seri. Wah, itu baru bangsa Indonesia gitu. Masa depan Indonesia harus begitu, harus optimis, hasilnya apapun tapi kita harus punya mental tambahnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Sementara itu, terkait wacana penambahan pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas U17 Indonesia, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih.
Saya tentu tergantung daripada penilaian dari Coach Nova. Nanti mereka akan mengusulkan dan saya lihat dari Pak Simon Tahamata juga sudah hadir di sini untuk screening juga ya. Karena kita sedang mempersiapkan juga untuk U20, U23 dan juga senior. Pungkasnya, senada dengan Ketum PSSI Erick Thohir, pelatih Indonesia U17 Nova Arianto juga ikut berkomentar. Pelatih Nova justru mengaku senang ketika diwawancara setelah pertandingan berlangsung. Menurut Nova, anak asuhnya bisa banyak belajar sebelum berlaga di Piala Dunia U17 pada November 2025. Nova Arianto menilai laga melawan Mali merupakan kesempatan langka yang bisa didapat Timnas Indonesia Muda. Dan untuk hari ini, sekali lagi saya berterima kasih kepada pemain karena di awal saya bicara kita sangat antusias. Kita sangat antusias dalam menghadapi pertandingan lawan Mali karena saya sampaikan ini hal yang langka, mungkin kita bisa bertemu dengan Mali. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali. Setelah ini pasti akan evaluasi mengenai performa pemain dan kita lihat siapa pemain yang akan kita bawa. Harapan ke depannya mereka berkembang. Uji coba dengan sekelas tim Mali sangat-sangat luar biasa bermanfaat buat kami, kata Nova Arianto pasca laga. Give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Nova Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi Timnas Indonesia U17 untuk mendapatkan laga uji coba lewat Piala Kemerdekaan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi kami dengan melakukan coba yang berkualitas, karena pastinya pemain sangat membutuhkan uji. Coba ini agar mereka bisa terus belajar dan mereka bisa terus berkembang sehingga mereka bisa siap nanti di Piala Dunia. Kita bisa melihat secara kualitas Mali, Tajikistan, Uzbekistan sangat-sangat baik dan saya sangat senang kita dapat pelajaran yang sangat banyak. Dan akhirnya kita bisa melakukan evaluasi untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi, tutup Nova. Di samping pernyataan bangga dari Ketum PSSI dan juga pelatih kepala, pemain andalan blasteran Indonesia Australia di kubu Timnas Garuda Muda, yaitu Matthew Baker, melihat sisi positif dari kekalahan melawan Mali pada Piala Kemerdekaan 2025. Namun, Matthew Baker juga tak memungkiri jika ia merasa kecewa atas kekalahan kontra Mali semalam. Bermain di kompetisi ini jadi pengalaman berharga karena menghadapi tim-tim peserta Piala Dunia. Kami yakin di Piala Dunia bisa melakukan hal hebat, ujar Matthew Baker usai pertandingan. Selain itu, Matthew Baker pun merasakan ketangguhan pemain-pemain lawan dengan kualitas individu yang baik. Pemain Mali yang sulit dihentikan adalah pemain bernomor 9 dan 10. Gol di babak pertama sangat hebat dan sulit diprediksi. Pemain-pemain itu yang menurut saya bisa melesat di Eropa setelah Piala Dunia nanti. Tutur Matthew mengomentari keberadaan N'Jikura Raymond Bomba dan Seydou Dembélé di kubu Mali. Ya, Bomba yang merupakan top skor pada Piala Kemerdekaan 2025 tidak berhasil mencetak gol saat melawan Indonesia, sementara Dembélé bisa melepaskan tendangan jarak jauh yang menjadi gol kedua Mali. Di luar pertandingan, Matthew juga menanggapi positif keberadaan keluarga yang selalu menontonnya berlaga di Piala Kemerdekaan 2025. Saya berterima kasih kepada keluarga di sepanjang 3 pertandingan ini. Mereka datang dari jauh dan berkumpul di sini. Ibu saya menonton di tribun dan saya begitu bangga bisa bertanding di depan supporter di sini. Terima kasih terhadap semua dukungan dan tetap dukung kami di Piala Dunia, tukas Matthew Baker. Meskipun Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Mali U17, akan tetapi mental serta kerja keras pemain ketika menghadapi para pemain Mali patutlah diacungi jempol. Buktinya, tak seperti ketika menang besar atas Uzbekistan dan Tajikistan di 2 laga sebelumnya, para punggawa muda sukses berhasil para pemain Mali cukup frustasi. Fabio dan kawan-kawan juga nampak berulang kali membahayakan gawang dari Timnas Mali. Karena permainan yang luar biasa dari skuad Garuda Indonesia semalam, hal tersebut akhirnya mendapat komentar dari salah satu pelatih kontestan di Piala Dunia U17. Ya, pelatih Timnas Honduras U17 yang berada satu grup dengan Indonesia di babak penyisihan Piala Dunia U17 nanti.
turut menyoroti permainan dari asuhan Nova Arianto di Piala Kemerdekaan ini. Menurutnya, Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap enteng saat ini. Ya pastinya, saya terus melihat perkembangan dari tim-tim yang akan menjadi lawan kami di babak penyisihan nanti. Untuk Brazil, saya sendiri sudah tahu permainan mereka, dan untuk Indonesia saya memang sedang mencari tahu permainan mereka. Saya rasa mereka juga tim yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka memiliki permainan yang bagus dan terorganisir. Saat menghadapi Mali, mereka hanya kalah tipis. Itu menunjukkan jika mereka bukanlah tim sembarangan. Tentu kami harus mewaspadai itu, ujar pelatih Honduras U17, Israel Canales. Usai pagelaran Piala Kemerdekaan ini, tim Garuda U17 akan melanjutkan pemusatan latihan di Bulgaria pada tanggal 1 sampai 14 September 2025. Nova Arianto mengatakan bahwa para pemainnya tidak boleh berpuas diri dengan cara bermain di Piala Kemerdekaan 2025. Ia memastikan bahwa sistem promosi dan degradasi pemain akan tetap berlaku selama pemusatan latihan di Bulgaria. Nova bakal mengevaluasi performa tim dan setiap pemain, termasuk menjaga alternatif merekrut pemain baru untuk menambah kekuatan timnas U17. Nova Arianto juga mengungkapkan program pemusatan latihan timnas U17 Indonesia pada September nanti. Menurut dia, Indonesia memang butuh melakukan uji coba dengan karakter lawan yang berbeda-beda. Ini adalah bagian dari simulasi untuk menghadapi lawan-lawan di Piala Dunia U17 nanti. Pastinya promosi degradasi akan terus berjalan, termasuk setelah ini kami akan melakukan training camp di Bulgaria. Kami berencana ada 3 kali uji coba di sana, semoga Mike, Nicholas, dan Lucas Lee nanti bisa datang, sehingga saya sekali lagi bisa melihat komposisi tim ini sudah kuat atau tidak, beber mantan bek Persib Bandung tersebut. Dengan berakhirnya Piala Kemerdekaan 2025 yang berhasil dimenangkan oleh Mali U17, tim asal Afrika Selatan itu total mengumpulkan 9 poin dari 3 kemenangan. Sementara Indonesia yang di peringkat 2 mampu mengemas 4 poin dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Sedangkan di peringkat ketiga ditempati Tajikistan dengan mengumpulkan total 2 poin dari 2 kali hasil imbang dan 1 kali kalah. Sementara, timnas Uzbekistan harus puas berada di peringkat keempat dengan hanya mengemas 1 poin dari 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Benar-benar nih Garuda muda kita, semoga di Bulgaria nanti semakin ada kecocokan dan chemistry semakin menyatu pastinya. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need